Pada video kali ini akan membahas tentang teks editorial materi bahasa Indonesia kelas 12. Yang akan dibahas yang pertama adalah tujuan pembelajaran, pengertian teks editorial, ciri-ciri teks editorial, jenis teks editorial, struktur teks editorial, kaidah kebahasaan, contoh teks editorial, dan menyusun teks editorial. Sumber yang saya ambil dari Elektronik Modul 2019 Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran teks editorial yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, unsur, kebahasaan, topik, dan kerangka karangan teks editorial, menyusun teks editorial, dan mempresentasikannya. Sekarang masuk kepada pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit atau media terhadap suatu isu aktual. Selanjutnya, masih di pengertian teks editorial. Opini dalam teks editorial berupa pertama kritik. Contoh, kenaikan tarif dasar listrik tidaklah logis. Yang kedua atau yang bagian B adalah penilaian. Contohnya opini penilaian yaitu pemerintah tidak memperhatikan masyarakat kalangan bawah yang berpenghasilan terbatas, apalagi untuk membayar beban listrik yang mereka gunakan. Yang ketiga adalah opini prediksi. Contohnya, jika biaya tarif dasar listrik naik, maka akan disusul kenaikan harga maupun biaya operasional di segala bidang. Masih pembagian opini yang keempat atau yang bagian D yaitu harapan. Contoh opini yang berupa harapan yaitu sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kebijakan kenaikan tarif dasar listrik tersebut. Yang terakhir yaitu opini berupa saran. Contohnya, jika memang kenaikan tersebut urgent dilakukan, alangkah bijaksananya jika pemerintah juga memberikan subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah di sektor lain, misalnya bidang kesehatan. Nah, ini adalah pengertian teks editorial dari sumber yang lain. Nama lain dari teks editorial adalah tajuk rencana. Biasanya ditemukan pada surat kabar dan majalah. Teks editorial mengangkat isu yang hangat dibicarakan, mulai dari politik, ekonomi, olahraga, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Bersifat aktual dan faktual. Yang B, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang terakhir, yang bagian D, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Itulah ciri-ciri teks editorial. Selanjutnya masuk kepada jenis teks editorial. Yang pertama adalah interpretive editorial. Teks editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua atau bagian B, jenis teks editorial yaitu kontroversial editorial. Editorial ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu dalam editorial. Biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang nomor C atau bagian ketiga, jenis teks editorial yaitu explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan isu. Itulah jenis-jenis teks editorial. Selanjutnya kita masuk kepada struktur teks editorial.
Struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama adalah pengenalan isu. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang isu atau masalah yang dibahas. Pada bagian ini biasanya berisi peristiwa atau persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang nomor 2, struktur teks editorial yaitu argumentasi, yaitu merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nomor 3, struktur teks editorial yaitu pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration. Merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Jadi struktur teks editorial itu disimpulkan ada 3. 1, pengenalan isu. 2, penyampaian argumentasi. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat tanya yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan retoris ditujukan untuk pembaca agar merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Contoh, benarkah pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan rakyat? Yang kedua, kaidah kebahasaan teks editorial yaitu menggunakan kata populer atau populer. Kata populer yaitu kata-kata yang mudah dipahami oleh orang banyak. Contoh, terkaget-kaget, pencitraan, menengarai, dan lain-lain. Yang nomor 3, kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh, berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan langkah bijak untuk menangani pengangguran di Indonesia. Yang nomor 4, kaidah kebahasaan teks editorial yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada teks opini adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, berikutnya, dan sebagainya. Atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti bahkan, juga, selain itu, lagi pula, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, dan lain-lain. Atau konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang menyatakan harapan seperti agar, supaya, dan sebagainya. Itulah beberapa kaidah kebahasaan teks editorial. Ini adalah kaidah kebahasaan teks editorial dari sumber yang lain yang saya tambahkan. Pertama ada kata populer, yang kedua pronomina petunjuk atau kata ganti orang, benda, atau peristiwa. Yang ketiga konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Yang keempat kalimat retoris, kalimat tanya yang berfungsi sebagai sindiran, kalimat fakta, dan kalimat opini. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun teks editorial. Cara menyusun teks editorial terbagi kepada 4. Pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Yang nomor 2, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Yang nomor 3, menyesuaikan topik dengan pembaca. Nomor 4, menyunting teks editorial. Yang bagian terakhir ini adalah contoh teks editorial. Silakan Bapak Ibu guru baca saja. Saya akan bagikan filenya secara gratis. Cuma terdapat password dalam file tersebut. Password tersebut saya simpan dalam video ini. Silakan video ini ditonton sampai habis ya Bapak Ibu.
Sekian pembahasan tentang teks editorial, mulai dari tujuan pembelajaran, pengertian teks editorial, ciri-ciri teks editorial, jenis teks editorial, struktur, kaidah kebahasaan, dan cara menyusun teks editorial.